wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ibunda dari saya, Wajih Filia, pada hari ini. Eh, Sebenarnya kronologinya tuh mama itu di 2022 ya. Ya, 2022 mama H+7 Idul Fitri jatuh. Terus kita sempat rawat mama di Tasik. Kebetulan mama tinggal di Tasik gitu ya. Mama tinggal di Tasik, terus jatuh. Kita dapat rawat mama di sana di rumah sakit sekitar 7 hari. Terus karena mama di sana sendiri, anak-anak pada di Jakarta, akhirnya mama kita tarik ke Depok untuk kita rawat di sini gitu loh. Nah, setelah Idul Fitri ke Idul Adha, mama langsung jatuh. Pada waktu itu jatuh, palanya bocor. Nah, baru didiagnosa sama dokter stroke, serangan stroke. Nah, dari jatuh itu akhirnya ya sebelah itu nggak bisa jalan. Jadi ya stroke sebelah gitu. Dan akhirnya pada waktu itu kita ya ikhtiarnya 1 tahun belakangan ini berobat kiri kanan alternatif kedokteran atau apa, tapi ya kita udah ikhtiar berjalan 1 tahun setengah dan hari ini mama berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama waktu di Tasik tuh sendirian atau sama siapa, Pak? Kebetulan masih sama sepupu. Oh, Masih sama sepupu. Terus kalau saya dari Jakarta kalau lagi nggak ada acara pulang ke Tasik gitu. Pulang ke Tasik nengok mama. Terus kadang kalau lagi ditelepon pulang ke Tasik gitu. Pulang gitu. Mama sendiri tadi meninggalnya itu jam berapa, Pak? Meninggalnya kemarin sebelum jam 18.20 ya. Jadi kondisinya pun di saat meninggal itu dalam kondisi tertidur. Di rumah di sini gitu, dalam kondisi tertidur yang tidak tahu. Nah, akhirnya kita panggil dokter, ternyata ya mama kondisi sudah berpulang. Sekarang berarti 65 tahun, harusnya 66 tahun nih, karena kan tanggal 20 Oktober nanti mama ulang tahun gitu. Tapi ya Mau meninggalkan berapa anak dan berapa cucu? kita sebenarnya 4 bersaudara, terus yang meninggal 2, yang meninggal anak kedua dan anak ketiga. Yang anak ketiga ini sebenarnya baru kemarin meninggal juga, baru 48 hari yang lalu. Baru hari ini disusul mama nih meninggal gitu loh. Dan mama kita punya 4 cucu gitu. Mama punya 4 cucu. Jadi semuanya pada berkumpul hari ini, Pak? Hari ini pada berkumpul tadi di sini, tadi mandiin semuanya dari pagi. Terus kita ke pemakaman tadi ramai banget gitu. Abang semasa hidup nih, kira-kira di perjalanan karirnya Abang sebagai anak band juga nih, ada nggak pesan-pesan mama atau kenangan indah lah yang Ya kalau orang tua sih, ya kalau orang tua kalau wejangan itu sebenarnya banyak banget gitu loh. Yang pertama ya intinya namanya anak band kan, intinya yang penting ingat keluarga, apapun yang dikerjain tuh ingat keluarga, apalagi ingat orang tua. Itu selalu yang saya ingat adalah orang tua, ya mama gitu loh. Karena yang paling deket kan dari di antara 4 anak ini kan saya yang paling dekat, karena saya anak paling bontot gitu. Anak paling bontot. Ya mama selalu bilang ke saya tuh jangan sombong gitu. Terus kalau ibaratnya ada yang orang susah itu apa di jalan itu bantuin gitu. Dan seorang mama ini kan kalau yang saya lihat dari dulu sampai sekarang adalah orang yang selalu berbagi kalau mama gitu loh. Nah itu yang saya selalu contoh gitu loh. Jadi kadang misalkan nih ada teman-teman mama yang tadi yang sering datang ke rumah waktu itu kan kita kalau di rumah kan ngumpul rame bang, ngumpul rame. Terus ya mama tuh kayak gitu. Jadi apapun yang kita suguhin pada hari ini itu bisa jadi makanan sama mama gitu. Nah, terus ibaratnya selalu berbagi, jangan sombong, selalu berbagi, ingat keluarga. Itu yang selalu saya. berarti sama teman-teman, akhirnya mau dibilang juga sama teman-teman Abang semua juga mama welcome gitu ya? Wah iya, makanya tadi jangankan teman-teman saya ya, teman-teman abang saya yang tadi pada datang itu yang memang dari belum pada jadi, daripada zaman sekolah. Tadi udah ada yang jadi pengusaha atau ada yang jadi kalapas tadi datang tadi ke sini. Jadi tadi itu saya juga nggak percaya, saya masih kecil banget kan.
gitu loh. Dan akhirnya tadi pada datang kayak juga, wah ternyata abang ini abang gitu. Jadi kita Kira-kira mama sendiri akhirnya sakit udah setahun belakangan ini kritisnya dan dirawatnya gimana, mungkin ada percakapan atau pesan-pesan terakhir atau firasat lah kalau dari abang firasat sendiri. ada kemarin eh, seminggu belakangan ini kan saya nengok mama kesini kan. Jadi mama bilang eh, siapin buat keramaian, siapin buat keramaian. Kalau saya kan berpikiran namanya orang stroke ya Iya. agak yang ngelantur lah atau apalah. Cuman yang itu yang selalu saya ingat gitu dari kemarin. Pokoknya siapin ada keramaian buat kematian gitu. Jadi bang, jadi saya waduh, ini bener apa enggak? Tapi kan ya saya selalu udah mah jangan ngomongin itu, jangan ngomongin itu. Gitu. Tapi mama ngomong itu dalam keadaan sadar atau Sadar, oh sadar. sadar. Cuman kan saya berpikir kan, ya ini cuma omongan ini. Namanya sakit kan gitu kan. Kalau kita kan yang ngerawat kan ya sabarin aja lah. Gitu. Namanya anak-anaknya kan. Gitu. Sebentar nanti akan diadakan tahun ini selama berapa hari? Ya nanti malam kita ada yang tahlilan itu nanti 7 hari. 7 hari terus nanti 14, 40, 100 hari. Sama 100 hari. 100 hari. Kalau boleh tahu nih, dukungan mama nih untuk karir abang sendiri. Wah itu luar biasa. Kalau dibilang dukungan itu dari nol ya mama. Doa orang tua, nama doa orang tua ya. Saya berkarir bermain musik itu dari tahun 2000. Jadi semua doa itu memang dari mama. Sampai cuci kaki mama saya. Sampai akhirnya saya minum, sungkem semuanya itu orang tua. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya jadi pun ya karena doa orang tua. Gitu. Nah makanya karena mama yang paling dekat dengan saya merasa banget kehilangan. Cuman ya bagaimana gitu. Kalau dalam kondisi yang seperti ini ya Allah lah yang mama ya udah nggak ada udah gitu. Ya saya sedih banget sih kalau dibilang karena kemarin tahunnya kan saya masih di jalan gitu loh. Saya mau di jalan memang mau ke sini gitu mau nengok mama dalam beberapa hari saya mau jaga mama gitu loh. Tapi pas tahu kemarin ditelepon habis maghrib ya udah saya udah nggak bisa mendung langsung saya datang ke sini. Mungkin ada nggak harapan-harapan atau kira-kira sesuatu yang abang berikan ke mama tapi belum tercapai? Ya mudah-mudahan sih ada harapannya pasti ada. Nah jadi ada nanti rumah di kampung, kalau di Tasik kan ada rumah juga. Ya mudah-mudahan itu kan dulu pengennya mama itu dijadiin mau dibagusin lagi. Karena biasanya tuh kita setahun sekali ya Idul Fitri itu adik-adik mama tuh pada pulang. Nah mudah-mudahan nanti saya ada rezeki itu bisa saya bangun dan nanti itu bisa kita adik-adik mama bisa pulang semua kan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Depok gitu. Nah nanti bisa pulang semua ke Tasik. Biasanya setahun sekali itu. Jadi itu jadi rumah tua nanti ya? Betul, karena itu rumah dari turun-temurun. Dari nenek terus ke mama, ya mudah-mudahan saya bisa ngurus itu. Dari rekan-rekan band abang kira-kira tadi pagi siapa aja yang udah datang? Wah, yang datang semalam udah banyak yang datang ada dari Luvia Band. Terus kebetulan memang lagunya sekarang lagi lumayan bagus juga nih, lagi naik orang yang salah. Nah kemarin tuh datang ngasih support, terus kita berdoa bareng semalam. Terus ada Dadali tadi, Dadali juga udah datang. Terus dari teman juga dari di Villa juga banyak yang teman-teman di Villa juga banyak yang support, banyak yang ngasih ucapan belasungkawa. Terus dari tadi Sri Najul, ya alhamdulillah banyak banget teman-teman yang ya karena kenal juga sama mama gitu loh. Alhamdulillah terima kasih banyak semua doanya teman-teman, yang mudah-mudahan mama bisa di lapangan kuburnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.